Ya, selamat siang. Namo Buddhaya. Hari ini dengan sangat menjadi mulia dan juga berbahagia berapa kali pas yang kita dirasakan untuk hari ini, khususnya adalah kita memiliki sewihara kecil tapi kegiatannya cukup besar. Itu adalah hari ini hari Asada dan direstukan oleh dua negara, khususnya Thailand dengan Mulia Putri Kerajaan yang ke-9. Beliau sangat peduli perhatian kepentingan muda sasana kita adalah memberikan lilin yang satu set semua lengkap. Beliau tidak datang jauh-jauh di mata, dekat di hati. Mirip sama umat Buddha di Indonesia, datang dekat badan dan hati, walaupun tidak datang jauh di hati, tetap jauh di mata, tetap di dekat di hati. Hal ini sebelah kanan ini hampir 100% saya lihat itu Thailand semua. Sebelah kiri juga nggak jauh-jauh tuan rumah ya Indonesia. Jadi inilah jadi 3 kali bahasa rukun dan rukun. Apa itu rukun? Itu begini, kerukunan kebajikan. Hari ini kerukunan kebajikan.ขอไปถ้าเกิดจะเอาภาษาอินโดนีเซียเป็นหลักนิดหนึ่งเนาะพอดีเป็นวันอาสาฬหะนะก็อาจจะเสริมไทยนิดหน่อยเพราะว่าจะพูดสลับไปสลับมามันก็เดี๋ยวมันจะขัดเขื่อนเอาให้เขาได้มีความรู้สึกมาวันอาสาฬหะก่อนนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเสริมภาษาไทยนิดหน่อยก็พอได้ทั้ง2ภาษาเลยแต่ว่าไม่รู้จะสลับยังไงนะก็เอาเป็นว่าเอาอินโดนีเซียเป็นหลักนิดหนึ่งเพราะว่าชั้น2อินโดนีเซียเต็มเลยมีชั้น2ชั้น3ด้วยเขากำลังดูเราอยู่เดี๋ยวเขาจะมองมันดูทีวีคนละประเทศya baiklah saya mewakili kepada Bhikkhu Sangha yang saya harus perhatian utamakan itu adalah Buddha, Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha melindungi kita. 3 payung melindungi ini, apalagi Dhamma yang dimuliakan jalan hidup kita. Hidup kita kalau ada kegelapan jalan, mati lampu sebentar, bisa juga berbuat kita bingung. Walaupun mati lampu, ada yang jadi melindungi, ada lilinnya. Ada juga setelah mati lampu pakai lampu HP lah, apa sedikit banyak sangat pahala besar. Apa itu? Terang. Terang itu penting untuk kegelapan. Sang Buddha bukan cuma lihat kegelapan mata, tapi Sang Buddha melihat kegelapan batin. Itu sulit sekali orang yang perhatian kegelapan batin. Apa itu? Pada saat kita timbulkan kebodohan, saat kita timbulkan kebencian, saat kita timbulkan kemurkaan, itu anggap aja buta. Ingat nggak kalau orang suraga, nah kemurkaan itu seperti orang buta, milik banget, tidak bisa berubah dan juga kesulitan terpisah dari kegelapan itu. Kemurkaan itu ingatlah, kalau di India ada juga yang pasangan meninggal dunia. Misalnya suami meninggal dunia, ketika waktu ada kemurkaan puncak, tahu nggak? Istrinya bisa loncat ke tempat makam, kebakar. Hari kremasi suami itu sebagai istri dibuktikan saya cinta. Kamu mati saya ikut. Loncat ke api. Kalau bahasa Sang Buddha itu kegelapan.
loba juga buta, mata buta. Dan memang kalau dunia wisalowi terpuji lah cipta. Dan semudah jangan meninggal dunia sia-sia. Lebih baik satu meninggal dunia, satu penikmat jasa. Satu batin juga hidup kembali lagi, lahir di alam yang lebih berbahagia. Satu lagi sadar bahwa itu ada cantukan dan juga ada tahu. Bukan pasang badan loncat ke tempat kremasi sesama. Ya kalau mati bersyukur. Kalau tiba-tiba ada yang bantu, udah kebakar setengah-setengah, ya kecantikan juga sudah hilang, mau nikah lagi juga tangguh, udah miskin, udah kegelapan. Itu yang kita harus paham sama mudah, melihat sedalam begitu, bahwa kita jangan terlalu kemerkatan dengan apapun yang sedang berubah. Apakah benar kata-kata ini? Dunia ini juga sedang berubah. Kita jangan kemerkatan dengan apapun yang sedang berubah. Masuk makhluk hidup kita, masuk harta kita, baik harta kekayaan, baik harta manusia, baik harta mencinta, apapun kita waspada, hati-hati ketika waktu apa yang kita suka itu berubah dan berubah. Kalau tidak terima, kita akan sengsara sendiri. Nah, itu disebutkan kegelapan, utamakan. Yang kegelapan kedua, ingat nggak kemerkatan tentang kebencian? Ingat nggak orang musuh-musuh orang itu bisa sampai semua hidup. Ada yang setengah, ada yang sebentar, dan banyak yang lama. Banyak sekali yang padahal musuh masa kecil bisa juga ketemu lagi masa tua, masih datang. Musuh masa tua sampai sakit pun belum juga. Itu kan? Banyak yang maaf setelah satu mati. Begitu ancaman kegelapan batin pada waktu kita ada kebencian dan ada kemalahan. Satu meninggal dunia barusan, udahlah mau marah juga percuma, dia udah mati, ya udah dimaafkan. Padahal sudah mati. Lebih baik hidup sama hidup. Mau damai, seceraan, lebih baik ada sama ada. Nah, apalagi saat kita pandangan salah. Kalau pandangan salah itu kegelapan batin yang sangat dalam. Kalau kita pandangan salah, menjadi kegelapan batin yang kedua adalah kegelapan pikiran. Kegelapan pikiran juga kegelapan ucapan dan perbuatan. Kalau disebut, kalau kita tidak ketemu 8 jalan mulia, bagaimana? Sama hati, pandangan juga sudah salah. Yang kedua sama sangkapo, pikiran juga salah. Sama wajah, omong juga salah lagi. Perbuatan juga salah lagi. Itu kan sama kemantu, sama aciwo, pencarian juga salah. Nah, semuanya salah sampai sama titik, sama semati. Hidup tidak tenang, hidup juga tidak ada berisi. Sampai jalan kegelapan itu kalau kita tidak belajar, kita akan menjadi kalau Hong Shui 8 pintu gelap. Nggak mau keluar pintu gelap aja. Ya kan kalau orang pusing mau pingsan, gelap aja lah. Pusing, mata juga tutup, telinga juga nggak mau dengar, hidung juga sudah lelah, lemas, akhirnya jatuh tempo pingsan. Itu namanya kegelapan fisik loh, supaya begitu. Ada juga orang kegelapan di samping air, pingsan di air, malah mati juga tenggelam. Apa disebutkan kegelapan itu marah bahaya, betul nggak? Marah bahaya. Maka Sang Buddha memberikan dhamma untuk kesadaran mata pada waktu kita melihat, kesadaran telinga pada waktu kita mendengar, dan juga kesadaran hidung kita, kesadaran ucapan mulut kita, sampai kesadaran badan jasmani, sampai akhir kesadaran pandangan atau ke hati. Kalau 6 indera itu sadar semua, itu disebutkan sempurna. Bukan kadang-kadang seperti kita ini kadang-kadang mata sadar, telinganya kacau balau. Kalau telinga kacau balau ya sadarnya hidung, nggak tahu. Padahal bisa hati-hati, bisa waspada setahap.
Maka Sang Buddha mendapatkan murid pertama, ayo sangat bangga sampai senyum, sampai tidak tahan bergembiranya. Apa itu? Anja Siwatapo Gondanyo. Sang Buddha mendapatkan murid pertama kali dalam 5 murid antara Gondanya, Wapak, Atia, Mahanama, dan juga Ajasi. Beliau dapat satu, saya udah bangga banget. Dapat awalnya mendengarkan Dhammaca Kapotana Sutta. Anggap aja orang udah buka jalan. Setelah mati lampu, tiba-tiba ada cahaya keluar dari pintu ini. Kamu ikut jalan aja lah. Saya yakin banyak terpilih bahwa saya mau keluar dari kegelapan. Maka yang bisa keluar dari kegelapan batin adalah Anja Kodanja. Bahasa Pali disebutkan Anja Siwatapo Gondanyo. Anja Siwatapo Gondanyo. Anja Siwatapo Gondanyo. Saya banggakan Anja Gondanya tercapai Sotapanna. Setelah itu Anja Gondanya merasa bahagia ini sangat cukup. Saya tuh masuk ke pintu Upasampada. Upasampada itu masuk ke pintu menjadi masuk ke sila, masuk ke samadhi, dan juga masuk ke panya. Maka itu Sang Buddha bangga sekali, antaranya Buddha adalah saya sendiri katanya. Ini hasil dhamma. Hasil dhamma adalah Sang Buddha bersabda tentang jalan mulia 8 atau Arya. Arya jalan itu 4. 1 tahu duka, kedua sebab duka, ketiga lenyapkan duka, keempat jalan keluar dari duka. Kalau sudah tidak ada duka, berarti jalan kebahagiaan setelah itu. Maka jalan untuk melenyapkan duka itu 8 jalan. Dan juga untuk merenungkan penderitaan, untuk melenyapkan penderitaan itu namanya Arya Satya, kebenaran 4. Duka, samudaya, nirodha, sampai akhir ke Makha. Maka itu jalan. Maka kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan keduanya jangan pikiran sampai 45 jilid, nggak usah. Jilid pertama jaga pikiran juga udah bagus banget, dan jilid kedua bisa juga jaga ucapan. Jilid ketiga adalah jaga perbuatan. Tiga itu berkumpul menjadi jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Kalau kita praktekkan kehidupan sehari-hari dengan lahir sendiri, tua nggak mungkin tua, sendirilah. Sakit sendirilah. Meninggal dunia sendirilah. Jangan teriak-teriak kok ada yang mau bantu mati, nggak mungkin. Ada nggak? Aku udah mau mati, aku butuh teman. Kadang-kadang pada bingung sama umat kita. Seperti pantai di kebun kan. Ante, saya mau di kebun kalau ada teman. Teman apa? Saya takut setan. Kalau ada teman. Kalau kamu mati, kamu jadi setan sendiri. Kamu jadi siapa? Jadi setan sama setan? Mana ada? Lebih baik sekarang kita mandiri dari sekarang. Mau jadi setan-setan yang baik. Mau jadi orang tua juga jadi tua yang benar. Jadi orang sakit, jadi jangan lapor dokter lah. Sakit diam-diam di rumah sakit, minum obat, sebelum pulang. Ini banyak bukan begitu. Tendang dokter juga banyak. Maki-maki dokter juga banyak. Padahal meminta tolong dokter. Sampai di situ dokter jadi kadang-kadang jadi kucing juga kadang-kadang. Oh kucing lo, ini itu lo. Saya nggak mau minum obat, jangan sentuh badan saya. Padahal ke sana udah apa? Untuk minta tolong. Bukan bersiapkan di dokter, mohon ya. Kalau apapun yang saya bisa bantu, kasih kabar ya. Mau ambil darah, ini darahnya. Ini mau minum obat, ini silakan. Sopan santun dengan baik hati. Saya yakin gampang. Betul kan? Maka jadi hari ini kita kerukunan begini. Semua manusia. Anggap hari libur berbuat jahat. Luki atau enggak? Anggap hari ini libur tidak berbuat jahat. Dan hari ini rajin untuk berbuat baik. Hari ini rajin untuk sucikan hati dan pikiran. Baik ikut mendoakan, baik juga ikut mendengarkan dhamma. Hati kita juga tenang akhirnya. Tenang sekali. Maka ini
menjadi jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu tidak putar balik lagi, upama seperti bunga teratai. Bunga teratai itu kalau sudah berjuang sampai ketemunya matahari, jangan ketemu hanya di air, lalu balik lagi ke ikan, balik lagi ke kula-kula yang makan, balik lagi ke lumpur. Jangan, kau suruh keluar dari lumpur, secepatnya cari terang cahaya. Manusia keluar dari kandungan, cepat-cepat lihat yang baik, cepat-cepat cari suara yang bagus untuk kuping kita mendengar, yang sangat berbuat kita tambah bahagia, tambah sehat, tambah rezeki, tambah panjang umur. Yang butuh dipertambah itu adalah tambah bersila, tambah bersama hati, dan juga tambah menjadi orang bijak. Maka hal ini sangat sekali yang penting, melihat spiritual kecil-kecil, tetapi keindahannya luar biasa. Walaupun kita lihat itu seperti tadi pawai sedikit, petungan paling 5 menit, kita latihan seminggu. Nah, jangan lupa loh, mereka itu sampai jam 12 malam pun merati tadi, balusan cita-cita tercapai lagi. Jangan ambil itu tampang pegang lilin masuk aja. Bukan, kita latihan sudah seminggu, balusan pegang lilin kanan atau kiri aja dibahas. Dengan masuk ke ruang ini mau kanan dulu nggak kaki atau bersamaan, kalau di mana tempat itu namanya kesadaran pekerjaan. Tidak salah. Tidak salah. Maka itu melatih diri sampai tujuannya menjadi sukses bahasanya. Latih begini, ruang begini, kecil-kecil. Kalau tanpa melatihan, badan kita nggak akan latih. Tanpa latihan ucapan. Ada ucapan lancar begini, ngomong bahasa Indonesia udah 26 tahun barusan jadi kini dikit masih salah juga sih. Tetapi mohon dimaklumkan. Karena ini salah yang tidak sengaja. Tahu segitu doang, nggak tahu lebih, saya usahakan selancar-lancar omong, tetapi butuh merenungkan juga. Kalau ada salah boleh kasih nasihat kembali lagi, saya terima dengan baik dan juga sangat terima kasih. Semoga hari ini kita melindungi kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan hari ini kita memberikan jalan mulia adalah maka 8. Sama titik, sama sangkapo, sama wajah, sama kamanto, sama asyo, sama wayamu, sama sati, sama samadhi, untuk melenyapkan penderitaan. Baik penderitaan dari fisik, baik penderitaan dari batin. Semoga kita hidup selalu berbahagia, sehat selalu, dan juga semoga kita panjang umur. Dan juga hari ini hari yang berbahagia, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah hari munculkan Sang Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan juga Sangha Ratana. Aku melindung kepada Buddha, aku melindung kepada Dhamma, akhir aku melindung kepada Sangha.